Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan Roro Wilis sedang menumpahkan perasaannya kepada Maiso Jenar setelah ia menemui Soroyudo. Namun Maiso Jenar tidak menyangka jika Soroyudo telah menyerahkan kepada Roro Wilis untuk memilih pilihan hatinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Mendengar langkah Maiso Jenar, Soroyudo membuka matanya, dan ketika dilihatnya Maiso Jenar berdiri di sampingnya dengan napas yang terengah-engah, tergoreslah sebuah senyuman di bibir Soroyudo, senyum yang memancar dari lubuk hatinya. Soroyudo, teruncatlah kata-kata yang terbata-bata dari mulut Maiso Jenar. "Kenapa kau lakukan itu?" Senyum Soroyudo semakin jelas membayang di wajahnya yang jernih. Kemudian jawabnya lirih, "Kau keberatan?" Maiso Jenar tidak dapat menjawab pertanyaan itu, bahkan napasnya menjadi semakin cepat mengalir. "Maiso Jenar," bisik Soroyudo, "akhirnya aku merasa bahwa kata-katamu mengandung kebenaran. Yang kita persoalkan adalah seorang yang memiliki perasaan seperti kita. Karena itu, akhirnya aku insaf bahwa aku adalah seorang yang terlalu mementingkan diri sendiri, yang melihat segala masalah seolah-olah berkisar di sekitar dan berpusat pada diriku. Namun syukurlah bahwa Tuhan memberi petunjuk sehingga aku menemukan jalan yang wajar." Maiso Jenar menundukkan kepala dan bibirnya terdengarlah ia berkata, "Soroyudo, aku telah salah sangka terhadapmu." Soroyudo tertawa perlahan lalu katanya, "Aku mendengar semua pembicaraanmu dengan Wilis, Kakang Maiso Jenar. Jangan lukai hatinya. Ia mempunyai sangkutan kasih sayang selain kakeknya yang tua itu. Sedang darimu, ia mengharapkan kesegaran cinta yang selama ini hanya pernah didengarnya dari cerita-cerita, kesejukan cinta antara Kama dan Ratih, antara Arjuna dan Sembadra, antara Panji dan Kirana." Maiso Jenar tidak menjawab, ia hanya menarik nafas dalam-dalam. Namun dengan demikian seolah-olah ia telah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan mencoba memenuhi permintaan Soroyudo itu. "Nah, Maiso Jenar," Soroyudo meneruskan, "datanglah kepadanya. Kalau kau melaksanakan pesanku, aku akan menjadi lekas sembuh, dan aku akan dapat menyaksikan hari bahagiamu yang akan datang." "Terima kasih Soroyudo," jawab Maiso Jenar kaku. Lalu perlahan-lahan seperti orang yang kehilangan kesadaran, ia berjalan keluar. Ketika ia melangkah pintu, ia melihat Roro Wilis masih duduk di atas batu hitam itu. Namun tiba-tiba gadis itu di matanya telah berubah menjadi permata yang gemilang, permata yang melekat pada sebuah cincin yang seakan-akan telah melingkar di jarinya. Roro Wilis mendengar langkah Maiso Jenar menoleh pula ke arah pintu. Ia pun terkejut ketika melihat wajah Maiso Jenar yang menjadi cerah, seperti cerahnya langit musim kemarau. Ia sudah berpuluh bahkan beratus kali melihat wajah itu, wajah yang memancarkan sifat-sifat kejantanan yang lembut. Tapi kali ini seolah-olah ia menemukan sesuatu yang lain pada wajah itu, menemukan yang selama ini dicarinya. Tiba-tiba Roro Wilis tersadar, ia menjadi malu pada diri sendiri, malu kepada penemuannya.
Meskipun demikian tak sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Namun ratusan bahkan ribuan kalimat yang menggetar di udara langsung menyentuh hati masing-masing. Sehingga dalam keheningan itu terjalinlah suatu ikatan yang semakin teguh antara dua buah hati yang sebenarnya sudah sejak lama bertemu. Di luar terdengar burung-burung berkicau dengan riangnya. Nyanyiannya membung tinggi, hanyut bersama angin pegunungan, menyapu wajah padepokan yang tenang sejuk itu. Dalam keheningan itu tiba-tiba terdengarlah suara tertawa yang bening, disusul dengan langkah-langkah kecil berlari-larian. Lalu terdengarlah suara kerikil berjatuhan. "Bukan salahku," teriak suara yang nyaring. "Jangan nakal, Widuri," jawab suara yang lain. Widuri tidak menjawab, tetapi suara tertawanya yang renyah kembali menggetar. Dan kembali terdengar langkahnya berlari-lari. Sampai di depan pintu, Widuri tertegun. Dilihatnya Roro Wilis dan Maiso Jenar masih di tempatnya masing-masing seperti patung. Bahkan gadis kecil itu melihat mata Roro Wilis masih kemerah-merahan. Widuri jadi bingung, meskipun perasaannya masih belum begitu tajam. Namun ia tahu bahwa telah terjadi sesuatu sehingga Roro Wilis terpaksa menangis. Mungkin karena pertengkaran, mungkin sebab-sebab lain. Dalam kebingungan itu terdengarlah suara Roro Wilis perlahan-lahan memanggilnya. "Widuri, kemarilah." Perlahan-lahan Widuri berjalan dengan penuh keraguan mendekati Roro Wilis. Ia menjadi bertambah bingung ketika tiba-tiba Roro Wilis meraihnya dan memeluknya erat-erat. Bahkan kemudian kembali terdengar Roro Wilis menangis dengan matanya yang bulat, bening, dan penuh pertanyaan. Widuri mandang dengan sudut matanya ke arah Maiso Jenar dan Roro Wilis berganti-ganti. Namun ia sama sekali tidak berani menanyakan sesuatu. Juga kemudian ketika Roro Wilis berdiri dan menggandengnya berjalan keluar dari ruangan itu. Sampai depan pintu, Roro Wilis berhenti sejenak, lalu kepada Maiso Jenar ia berkata dengan kepala tunduk, "Kakang, aku akan beristirahat dulu." "Beristirahatlah," jawab Maiso Jenar. Lalu hilanglah Wilis di balik pintu. Berbagai perasaan menghentak-hentak dadanya. Ia merasa bahwa hidup yang terbentang di hadapannya adalah suatu kehidupan yang cerah. Matahari yang bulat di langit masih memancarkan sinarnya yang terik bertebaran di tanah yang kemerahan. Namun sekarang Maiso Jenar tidak lagi merasakan bahwa udara padepokan itu terlalu panas. Bahkan kembali ia dapat mengagumi keindahan taman-taman yang asri dan hijau, yang di sana sini diseling dengan warna-warni yang beraneka ragam. Ketika dilihatnya di antara bermacam-macam bunga itu terselip bunga melati, teringatlah ia pada kebiasaannya dahulu yang karena keadaan menjadi agak terlupakan. Dengan tanpa sengaja tiba-tiba bunga itu telah berada di tangannya, yang kemudian diselipkan pada ikat kepalanya di atas telinga kanannya. Kemudian dengan segarnya Maiso Jenar menghirup udara pegunungan sepuas-puasnya. Demikianlah matahari yang beredar di garisnya yang telah condong ke barat. Beberapa orang cantrik nampak berjalan mendekati pondok itu ketika mereka sudah berdiri dekat di depan Maiso Jenar. Segera mereka membungkuk hormat. "Tuan," kata salah seorang di antaranya, "Panembahan minta Tuan untuk datang makan siang." Sementara itu seorang cantrik yang lain diperintahkan untuk menyajikan makan buat Soroyudo yang sedang terluka. "Masuklah," jawab Maiso Jenar. "Tapi agaknya ia masih belum dapat bangun. Rawatlah ia baik-baik." Sekali lagi cantrik itu mengangguk. Salah seorang di antaranya kemudian masuk dengan semangkok bubur, sedang yang lain kemudian mengajak Maiso Jenar pergi makan siang. Demikianlah hari itu terasa begitu cepat berjalan.
Dengan tak terasa matahari telah jauh menurun mendekati cakrawala. Warna-warna merah yang tersirap dari matahari bertebaran memenuhi langit. Namun sejenak kemudian permukaan bumi tenggelam dalam kehitaman yang menyeluruh. Di dalam pondok kecil di bawah sinar lampu minyak kelapa yang berkedip-kedip digoyang angin, duduk melingkar di atas bali-bali bambu, Panembahan Ismaya, Ki Ageng Pandanalas, Kebu Kanigoro, Maesa Jenar, Karang Tunggal, dan Arya Saloka. Mereka berbicara dengan riuhnya melingkar dari satu masalah ke masalah yang lain, dari satu cerita ke cerita lain, sehingga akhirnya setelah mereka kelelahan bercerita dan mendengarkan, menyelalah putut Karang Tunggal. Panembahan Ismaya serta Paman Kanigoro, aku rasa bahwa aku sudah terlalu lama tinggal di padepokan ini. Hal-hal yang dapat aku pelajari sudah cukup banyak. Karena itu, aku ingin mohon diri untuk meninggalkan padepokan ini, memenuhi anjuran seorang wali yang bijaksana untuk mengabdikan diri ke Demak. Mungkin aku akan mendapat panjatan setidak-tidaknya untuk mengabdikan diriku. Panembahan Ismaya dan Kanigoro bersama-sama mengangguk-angguk. Maka terdengarlah Panembahan itu menjawab sambil tersenyum. Bekalmu telah cukup, Karang Tunggal. Pengetahuan mengenai keterapsilaan, mengenai keteguhan hati dan perasaan juga engkau telah banyak menerima petunjuk mengenai adat dan tata cara dari pamanmu Kanigoro. Karena itu sebenarnya aku tidak keberatan lagi kalau kau akan mengabdikan dirimu. Pergilah. Hanya sayang bahwa penyakitmu masih saja sering kambuh. Karang Tunggal menundukkan kepala, namun terdengarlah ia berkata, mudah-mudahan aku dapat menjaganya. Dengan tertawa kecil Kanigoro menyahut, kalau kau tidak dapat menyembuhkan penyakitmu itu, Karang Tunggal, penyakit menuruti hatimu sendiri mungkin akan menemukan kesulitan. Aku akan berusaha sekuat tenaga, Paman, jawab Karang Tunggal. Mudah-mudahan aku selalu mendapat tuntunan Allah yang Maha Agung. Demikianlah pada malam itu seluruh isi padepokan Karang Tumoritis berkumpul bersama-sama untuk melepas Karang Tunggal pada keesokan harinya, pergi meninggalkan perdukuhan itu untuk kembali ke Pengging, dan seterusnya ke pusat. Tidak lupa pula putut Karang Tunggal yang nama sebenarnya adalah Karebet dan sering juga dipanggil Joko Tingkir. Maka Kanigoro menuntun Arya Saloka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan Karang Tunggal, meladeni keperluan-keperluan Panembahan Ismaya dalam pekerjaan sehari-hari. Sebagai seorang panembahan, mengatur pekerjaan para cantrik baik di dalam maupun di luar padepokan. Ki Ageng Pandanalas masih tetap tinggal di padepokan untuk menunggui muridnya yang sedang sakit. Namun semakin hari nampaklah bahwa luka-luka Sorayuda menjadi semakin baik berkat perawatan yang seksama dari Panembahan Ismaya. Sejalan dengan itu, dengan perkembangan kesehatan Sorayuda, Maesa Jenar pun bertambah gelisah. Sikapnya menjadi bertambah kaku terhadap Ki Ageng Pandanalas. Ada sesuatu yang tersimpan di dalam dadanya, namun agak sulit baginya untuk menyampaikan kepada orang tua itu, meskipun ia insaf bahwa apabila Sorayuda telah sembuh, meskipun belum pulih benar, pastilah Ki Ageng Pandanalas akan meninggalkan padepokan itu. Hal itu akhirnya terjadi juga. Pada suatu hari Ki Ageng Pandanalas menyatakan bahwa kini Sorayuda telah sehat. Ia telah mampu untuk menempuh perjalanan pulang ke Gunung Kidul bersama Ki Ageng. Bahkan karena perawatan yang baik, maka Sorayuda telah benar-benar hampir pulih kembali. Dalam keadaan yang demikian, Maesa Jenar tidak dapat menunda-nunda lagi. Bagaimanapun sulitnya, ia terpaksa menuangkan segala masalah yang selama ini tersimpan di dalam dadanya
Kepada orang tua itu masalah yang tidak dapat dipersoalkan dengan orang lain. Maka kemudian Maiso Jenar memerlukan untuk mendapatkan waktu menemui orang tua itu seorang diri. Dan dengan kaku ia menyampaikan persoalan antara dirinya dengan cucu Ki Ageng Pandanalas yang bernama Roro Wilis. "Maiso Jenar," jawab Pandanalas sambil tersenyum, "aku sudah mendengar semua itu dari Soroyudo. Sebenarnya bagiku tidak ada lagi masalah yang dapat mengganggu hubunganmu dengan Wilis. Kalau semula aku dibingungkan oleh kepentingan muridku, ternyata kini dengan ikhlas Soroyudo telah mengundurkan diri dari persoalan ini." Mendengar keterangan Ki Ageng Pandanalas itu, Maiso Jenar hanya dapat menundukkan kepala. Ia pun telah menduga sebelumnya bahwa jalan yang akan ditempuhnya telah rata. Seterusnya, Maiso Jenar, lanjut Ki Ageng Pandanalas, "Terserahlah kepadamu berdua, jalan manakah yang akan kau tempuh, sebab masa depanmu terletak di tanganmu." "Ki Ageng," jawab Maiso Jenar, "aku telah bersepakat dengan Roro Wilis bahwa kami akan menempuh hidup bersama. Namun demikian, di hadapanku masih terbentang suatu kewajiban yang berat. Kewajiban yang membutuhkan segenap tenaga serta pengetahuanku. Karena itu kami telah sama-sama menyetujui untuk menunda tali perkawinan kami sampai kewajiban itu selesai. Meskipun seandainya umur kami menjadi bertambah juga, bahkan Wilis pun telah berjanji untuk ikut serta bekerja keras dalam menyelesaikan kewajiban itu." Ki Ageng Pandanalas mengerutkan kening. Nampaklah bahwa ia sedang berpikir, kemudian jawabnya, "Terserahlah kepadamu Maiso Jenar. Kau telah cukup dewasa, bahkan terlalu dewasa untuk mengatur dirimu. Tapi apakah kewajiban yang kau maksud itu berhubungan dengan kedua keris yang sekarang ini kau cari?" Maiso Jenar mengangguk lalu jawabnya, "Benar, Ki Ageng. Selama Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten belum aku temukan, selama itu aku harus membelakangi kepentingan diri. Sebab akibat dari penemuan pusaka itu akan besar sekali. Keteguhan kerajaan Demak dan sekaligus pembebasan ayah Aryo Saloka." Ki Ageng Pandanalas mengangguk-angguk kepala, sekali lagi yang mengagumi tetapan hati Maiso Jenar atas beban yang telah diletakkan di pundaknya. Meskipun tak seorang pun dari istana yang mungkin tahu akan perjuangannya, namun ia sama sekali tidak peduli. Bagi Maiso Jenar, yang penting bukanlah pujian atau perhatian orang lain atas kerja yang telah dilakukan, tetapi benar-benar suatu pengabdian terhadap cita-cita. Ia sama sekali tidak mengharapkan bahwa kalangan istana akan menyatakan terima kasih atas usahanya itu, apalagi mengharapkan hadiah dan penghormatan. Karena itu Ki Ageng Pandanalas menjawab, "Aku tahu pasti bahwa kau adalah seorang pejuang yang sepi ing pamrih. Karena itu tidak saja Wilis yang berjanji akan membantumu, aku dan Soroyudo pasti akan ikut serta dalam perjuangan. Di sepanjang jalan pulang, aku akan berusaha seperti apa yang kau usahakan." "Terima kasih Ki Ageng, terima kasih atas segala kerelaan hati Ki Ageng," sahut Maiso Jenar. "Nah, seterusnya terserah kepadamu. Tapi aku ingin tahu apakah Wilis akan pergi bersamaku, ataukah ia akan bekerja bersamamu dalam usaha ini?" kata Ki Ageng Pandanalas. "Kalau Ki Ageng tidak keberatan," lanjut Maiso Jenar, "biarlah ia dalam pilihannya tinggal di bukit ini untuk seterusnya bersama aku dan Aryo Saloka meneruskan pekerjaan kami." Pandanalas mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian jawabnya sambil tersenyum, "Kalau yang minta izin kepadaku ini seorang pemuda yang sedang menginjak dewasa, serta bermata liar seperti mata burung hantu, aku pasti tak mengizinkan cucuku seorang gadis untuk tinggal di sini.
Tapi kepadamu aku harus mempunyai keputusan lain. Sebab kau bukan anak-anak yang hanya pandai mematut diri. Maisa Jenar tidak menjawab, namun wajahnya menjadi kemerah-merahan. Apalagi ketika Ki Ageng Pandanalas kemudian meneruskan, meskipun demikian, aku titip kepadamu, jaga anak itu baik-baik. Akhirnya Maisa Jenar menjawab, akan aku jaga anak itu baik-baik seperti aku menjaga Arya Saloka, yang bahkan lebih dari diriku sendiri. Meskipun aku mempunyai kepentingan berbeda atas kedua anak itu. Ki Ageng Pandanalas tersenyum sebagai seorang kakek yang sudah tua. Ia merasa berbahagia karena ia mengetahui bahwa cucunya telah mendapat sangkutan yang kuat, yang memiliki segala macam sifat manusia idaman. Lebih dari itu, Roro Wilis adalah satu-satunya orang di dunia ini yang akan melanjutkan aliran darah Ki Ageng Pandanalas. Maisa Jenar, lanjut Ki Ageng Pandanalas, aku percaya sepenuhnya kepadamu. Kau akan dapat menjaga Wilis lahir dan batin. Sebagaimana kau ketahui, Wilis adalah seorang anak yatim piatu, dan aku adalah satu-satunya orang yang berkepentingan atas dirinya sebelum kau. Pandanalas berhenti sejenak lalu sambungnya, aku akan lebih berbahagia lagi dengan sebuah harapan bahwa aku akan mendapat seorang cicit yang akan menyambung saluran keluarga kami. Sekali lagi wajah Maisa Jenar menjadi kemerah-merahan. Namun sambil mengangguk ia menjawab, mudah-mudahan demikianlah apa yang akan terjadi, Ki Ageng. Setelah Ki Ageng Pandanalas memberikan berbagai pesan, kemudian sampailah waktunya masa perpisahan. Ki Ageng dan Sorayuda yang telah hampir sembuh benar dari penyakitnya pergi meninggalkan bukit itu untuk menempuh perjalanan kembali ke gunung. Sepeninggal mereka, padepokan di atas bukit kecil itu mengalami kehidupan seperti sedia kala. Maisa Jenar dan Arya Saloka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan suasana padepokan itu. Bahkan Arya Saloka beberapa waktu kemudian telah menjadi terampil dan cekatan menggantikan pekerjaan karang tunggal. Juga Roro Wilis meleburkan dirinya dalam kehidupan para endang, meskipun dalam saat-saat tertentu mereka memisahkan diri untuk memperdalam ilmu kanuragan. Dalam waktu-waktu luang, Arya Saloka masih selalu berlatih keras di bawah asuhan gurunya. Sekarang ia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa dalam sejarah perkembangan ilmunya, ia pernah mengalami sisipan seorang guru lain, sebab Maisa Jenar ternyata memiliki ilmu yang jauh lebih dahsyat daripada yang diduga semula. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di dalam gua itu juga gurunya menemukan inti dari segenap ilmu yang dipelajari sebelumnya. Demikian pula agaknya Roro Wilis ketika ia melihat Maisa Jenar dengan lincahnya menyambar dan membebaskan dirinya dari tangan Joko Soko dan Janda Simorudro. Ia menjadi agak keheran-heranan, bahkan waktu itu ia merasa agak aneh. Kalau saja waktu itu dapat melihat dengan jelas dan orang yang membebaskannya itu tidak menyebut dirinya Maisa Jenar. Mungkin Ki Ageng Pengging Sepuh, mungkin ia akan menyangkanya orang lain. Tapi sekarang ia justru menjadi yakin kalau orang itu benar-benar Maisa Jenar setelah ia melihat perkembangan ilmunya yang luar biasa. Tapi yang sama sekali tak mereka duga adalah keadaan seorang gadis kecil yang bernama Widuri. Gadis yang nampaknya hanya dapat berlari-lari, tertawa, dan kalau mencubit sakitnya bukan main. Namun ternyata bahwa gadis itu adalah seorang gadis yang luar biasa pula, seperti saudara sepupunya Karebet.